Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dagu sibu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Hendry Mulyana, kelas 2B, prodi D3 Farmasi, NIM 19048. Langsung saja ke materinya. Dagu sibu sendiri merupakan sebuah singkatan dari da dapatkan, gu gunakan, si simpan, dan bu buang, yang ditunjukkan agar masyarakat lebih paham mengenai obat. Penjelasan dari singkatan tersebut: yang pertama, dapatkan. Pastikan kita mendapatkan obat di tempat yang terjamin mutu dan kualitasnya. Tempat yang paling terjamin di Indonesia adalah apotik, toko obat, instalasi farmasi di rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya. Selain obat lebih terjamin di tempat tersebut, kita juga mendapat informasi lebih detail mengenai obat yang akan kita konsumsi dari apoteker dan TTK. Untuk menunjang mendapatkan pelayanan terbaik, pastikan apotek tersebut berizin dan memiliki apoteker yang siap melayani. Untuk obat sendiri digolongkan menjadi 7 golongan. Yang pertama ada obat bebas. Ciri-cirinya obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna merah atau hitam. Yang kedua ada obat bebas terbatas. Obat yang termasuk obat keras namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotek dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Selain itu, disertai pula tanda peringatan pada kemasannya seperti berikut. Ada peringatan nomor 1, 2, 3, sampai 6. Yang ketiga ada obat keras. Obat keras tidak dapat dibeli dengan bebas di apotek, melainkan harus menggunakan resep dokter. Umumnya yang termasuk golongan obat ini adalah obat generik, antibiotik seperti penisilin dan lain sebagainya, obat-obatan yang mengandung hormon seperti obat penenang, obat diabetes, dan lain sebagainya. Yang keempat ada obat narkotik. Obat narkotik ditandai dengan lambang pelang medali merah. Narkotik dapat menyebabkan beberapa pengaruh bagi orang yang mengkonsumsinya, seperti mampu mengurangi rasa sakit dan nyeri, menurunkan atau merubah tingkat kesadaran, hilangnya rasa, serta menimbulkan efek ketergantungan. Yang kelima ada obat fitofarmaka. Obat golongan ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi berwarna hijau. Perbedaan dari obat herbal biasa terletak pada proses pengolahan bahan herbal yang telah ditunjang oleh bukti-bukti ilmiah secara penelitian klinik, sehingga dapat disetarakan dengan obat modern. Yang keenam ada obat herbal terstandar atau OHT. Golongan ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Obat ini merupakan obat yang diekstrak dari bahan alam seperti dari tanaman, hewan, maupun mineral. Umumnya obat ini telah ditunjang oleh bukti ilmiah, yaitu secara penelitian praklinik, uji toksisitas, dan dibutuhkan proses rumit, keterampilan, dan teknologi yang tinggi. Yang terakhir ada obat herbal atau jamu. Kemasan obat herbal dibeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar dari obat herbal dan terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Obat herbal atau jamu biasanya secara turun-temurun selama beberapa generasi karena dinilai berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Contohnya obat herbal yang sering ditemukan di pasaran adalah obat untuk mencegah masuk angin atau contohnya tolak angin. Yang kedua adalah gunakan.
Tadi yang pertama dapatkan, dan yang kedua ini gunakan. Pastikan obat digunakan dengan benar sesuai dengan etiket atau yang tertera atau sesuai dengan petunjuk dari dokter atau apoteker. Apabila kurang jelas, bertanyalah mengenai obat tersebut, baik itu khasiat, cara pakai, ataupun efek sampingnya. Contohnya seperti obat minum, contoh sediaannya tablet, pil, kapsul, serbuk, atau sirup. Obat diminum dengan air putih, kecuali bila ada petunjuk lain seperti dihisap, dikunyah, diletakkan di bawah lidah, atau dikumur. Dan untuk Anda yang tidak bisa mengkonsumsi tablet, pil, atau kapsul secara langsung, Anda dapat menggunakan cara lain dengan mengkonsumsi roti atau buah secara bersamaan supaya rasa sakit dari obat tersebut dapat teratasi. Begitupun dengan contoh-contoh lain seperti obat kulit, obat tetes mata, obat tetes hidung, dan lain sebagainya. Jika Anda tidak mengetahuinya, bertanyalah. Yang ketiga, simpan. Agar obat bisa digunakan hingga masa kadaluarsanya, maka kita harus menyimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang tepat. Simpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung karena dapat digunakan dengan jangka panjang. Disimpan di tempat yang kering dan tidak lembab. Perlu diperhatikan pula tempat penyimpanan yang jauh dari jangkauan anak-anak. Sebagian besar kemasan obat mencantumkan kondisi ideal penyimpanan masing-masing obat. Simpanlah obat sesuai dengan kemasan aslinya dan pastikan obat tersebut tertutup rapat agar terhindar dari kontaminasi. Selanjutnya, buang. Salah satu hal yang kurang diperhatikan oleh masyarakat adalah proses membuang obat yang kadaluarsa. Ciri-ciri obat kadaluarsa adalah telah melewati tanggal waktu kadaluarsa dan obat tersebut telah berubah rasa, bau, dan warna. Obat kadaluarsa tidak boleh dibuang secara sembarangan karena berisiko disalahgunakan atau tidak sengaja terminum oleh orang lain. Oleh karena itu, hendaklah obat dapat dibuka dahulu kemasannya, kemudian dihancurkan dan dibuang ke tempat sampah. Ada ciri-ciri obat yang rusak seperti telah berubah warna, bau dan rasa, berbentuk pecah, retak, berlubang, menjadi bubuk. Kapsul, puyat, tablet menjadi lembab, lembek, basah, dan lengket. Untuk cairan, solap, krim menjadi keruh, mengental, mengendap, memisah, dan mengeras, dan timbul noda bintik-bintik gas. Untuk cara membuang obat yang baik dan benar, yang pertama, keluarkan obat dari wadah aslinya, lalu hancurkan obat tersebut. Jika berbentuk padat, digerus, jika berbentuk cair, diencerkan. Masukkan ke dalam wadah tertutup rapat, buanglah wadah tersebut ke tempat sampah. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.